Shalom semuanya, mari belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Sebenarnya beberapa hari yang lalu ada beberapa eh, umat muslim yang nanya ke saya tentang doktrin Trinitas. Sebenarnya saya agak ragu untuk membuat video ulasan tentang Trinitas. Mengapa? Karena saya sendiri sebagai orang Kristen, saya yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya tetap memegang doktrin konsep Tuhan yang Esa. Nah, kalau saya bikin video tentang Trinitas, saya takutnya menyinggung mungkin perasaan teman-teman Kristen yang memegang konsep doktrin Trinitas. Tapi pandangan saya yang tadi prinsip saya tidak mau ngupas, ternyata saya nonton satu video yang dibuat oleh seorang apologet Kristen dan dia juga seorang dosen teologi yang cukup terkenal, banyak subscribernya. Dia di dalam video itu dia mengatakan satu hal yang menurut saya gimana ya, cukup ini ya, menyerang iman sebagian golongan Kristen. Karena dia mengatakan jika tidak mengakui Trinitas, jangan ngaku Kristen. Dan dia mengatakan bagi orang-orang Kristen yang punya konsep oneness Pentakostalism atau pandangan Allah Esa itu sesat. Kata dia adalah itu Sabelian menurut video dia. Menurut saya itu bisa berdampak gitu. Kenapa? Karena umat-umat Kristen termasuk saya yang mengakui konsep Allah Esa, Tuhan yang Esa, itu terdaftar secara resmi di dalam Departemen Agama. Mungkin ada menyamakan, oh itu saksi Yehova juga tercatat, beda konteksnya. Saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Allah dan Juru Selamat. Mereka tidak mengakui. Tapi kami mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini ada beberapa list dan gereja saya di luar dari list ini. Tapi gereja saya juga termasuk yang mengakui Tuhan dan mengakui konsep Allah Esa. Ya kan? Nah, ada lagi orang yang menuduh, oh kamu alirannya pendeta Hendritan ya. Salah, saya tahu pendeta Hendritan itu punya konsep ala Esa, tapi konsep ala Esa yang dipaparkan pendeta Hendritan itu berbeda. Saya merasa asing justru. Saya merasa asing dan merasa aneh dengan pemaparan doktrin teologi yang disampaikan oleh pendeta Hendritan. Biarkan dia berjalan sendirilah. Tapi jangan salah pahami iman kami gitu, keyakinan kami. Seperti kalau umat yang memegang doktrin Trinitas kan tidak inginkan disalahpahami kan. Oh Tuhan kamu tiga. Tentu tidak inginkan dibilang Tuhannya tiga. Kalau Tuhannya tiga itu namanya triteisme. Tapi Trinitas itu bukan Tuhannya tiga, tapi satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, tiga pribadi. Artinya memahami keyakinan dengan orang lain dengan benar gitu. Nah, di Prof ini juga mengatakan, oh ciri-cirinya ya, kalau doktrin ALS Pentakosta Oneness Pentecostalism yang dikatakan sesat itu ciri-cirinya adalah baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Waduh Pak Prof, itu saya tahu loh gereja-gereja yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus tuh jumlahnya cukup besar loh di Indonesia loh. Kalau saya, gereja saya sih langsung membaptis dalam nama Yesus. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Pertama kita akan mengenal dulu tentang Trinitas ya. Kita harus mengerti. Trinitas itu muncul dari mana? Trinitas itu muncul dari seorang yang bernama Tertullianus yang hidup sekitar abad kedua, abad ketiga. Dan dia merumuskan satu gagasan yang sampai terkenal sampai saat ini tentang doktrin Trinitas. Rumusan adalah Tuhan dalam satu substansi atau hakikat namun tiga pribadi. Dari sekitar abad kedua sampai abad ketiga. Dan kita tahu kekristenan itu berasal dari abad pertama. Kalau gitu dari abad pertama, abad para rasul-rasul, zaman para rasul, ketika Alkitab itu ditulis, belum dirumuskan doktrin Trinitas. Nah, kami yang mengakui ketuhanan yang esa,
Kami hanya ingin kembali ke doktrin abad pertama. Kembali ke Alkitab saja. Apa yang Alkitab sampaikan tentang Allah, Tuhan yang Esa dan Yesus adalah Tuhan. Nah, kita lihat apa perkataan salah satu penulis sarapan pagi yang cukup terkenal ya. Kalau teman-teman tahu tentang saudara BP ini salah satu penulis sarapan pagi yang cukup kredibel lah untuk bisa ini ya. Di sini saudara BP sendiri yang mengakui kata Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Nanti linknya bisa saya berikan. Dan setiap orang Kristen kadang-kadang bisa berbagai macam definisi dan pemahaman bisa berbeda-beda tentang Trinitas. Ada yang bilang Trinitas itu adalah seperti tubuh, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ada yang bilang juga Trinitas itu seperti Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kan bisa bermacam-macam beda. Makanya sini juga si Pak Saudara BP ini mengatakan, bagi saya, setiap orang yang dapat mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, mereka sudah paham doktrin Trinitas, bahwa Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu. Nah, kalau pemahaman Saudara BP seperti demikian, ya, maka Saudara BP udah sama pemahaman sama saya. Saya memahami Allah Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah. Titik. Simple. Dan itu dasar kuat dari Alkitab. Tapi masalahnya doktrin Trinitas tidak sesimpel itu. Seperti apa doktrin Trinitas? Kita lihat ya. Kalau dalam doktrin Trinitas, Yesus hanya di hakikat Allah sebagai anak Allah. Allah anak mungkin sebutnya ya. Tapi Yesus bukan Bapa, Yesus bukan anak, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah satu Tuhan. Nah, inilah kira-kira paham Trinitas secara garis besarnya ya. Jadi menurut profesor tadi, ya Bapak dosen tadi, kalau umat Kristen yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak menerima formulasi seperti demikian, maka seakan-akan dia mengatakan kekristenannya tidak sah. Nah, bagaimana tuh? Nah, mohon teman-teman untuk nonton video ini sampai tuntas supaya jelas pemaparannya dan tidak salah paham ya. Nah, oke. Artinya dia menuduh kekristenan saya tidak sah. Nah, saya harus membuktikan dong, benar gak perkataan dia? Nah, tadi dia mengatakan baptis dalam nama Yesus ya. Kita buka dulu ya ke Matius 28 ayat 19. Di sini Alkitab mengatakan Yesus memberi perintah untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Tapi kita lihat bagaimana cara murid-murid baptis dalam nama. Kita lihat bagaimana murid-murid membaptis di Kisah Para Rasul ketika mereka sudah lewat peristiwa Pentakosta, ketika mereka terima Roh Kudus, ketika pikiran mereka dicerahkan oleh Roh Kudus, mereka membaptis dalam nama apa? Kita lihat satu persatu. Di sini Petrus bilang membaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan perintahnya kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus di Kisah Para Rasul 2. Kita balik lagi ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Roh Kudus belum turun karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Balik lagi ya. Lalu kita buka ayat 10-nya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayo. Lalu kita balik lagi ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nah, ini agak unik nih karena ini ada baptis ulang. Ya. Sebelumnya umat yang di sini di Efesus ini hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes. Lalu mereka disuruh baptis ulang dalam nama Tuhan Yesus. Baptis ulang dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes. Nah, bagaimana dengan doktrin Trinitas untuk menjawab ini? Karena menurut doktrin Trinitas, peran Yesus hanya sebagai Allah anak. Kalau murid-murid membaptis hanya dalam nama Yesus, artinya
Apakah murid-murid itu lalai? Kan diberi 3 nama. Disebutkan untuk membaptis dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Tapi murid-murid hanya membaptis dalam nama Yesus. Apakah murid-murid lalai? Tentu saja kita harus memahami murid-murid tidak mungkin lalai karena mereka baru menerima Roh Kudus. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Nah, kalau bagi kami yang memegang konsep Allah Esa, jawabannya jelas. Nama Yesus bukan hanya nama anak Allah. Yesus adalah Bapa, nama Yesus adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Nama Yesus adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Karena itu tidak salah murid-murid membaptis dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kita buka di Filipi 2 ayat 38. Ya. So, 38, sorry. Filipi 2 ayat 9, sorry. Filipi 2 ayat 9. Filipi 2:9 ayat 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapakah nama di atas segala nama? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oleh nama Yesus segala kuasa bertekuk lutut. Nah, nama di atas segala nama siapa? Yesus. Kalau namanya berbeda, harus disebutkan nama di atas segala nama adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Tapi di sini dikatakan nama di atas segala nama adalah nama Yesus. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Lalu kita buka lagi ke Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ya, ayat 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang diberikan kepada nama Anak. Ya, kita lanjut ke ayat 12 ya. Nanti bisa baca sendiri. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang telah diberikan kepada nama Yesus. Nah, kalau kita mencari apa sih arti nama Yesus, kita akan menemukan nama Yesus sendiri adalah dari kata Yehoshua atau bahasa Arabnya Yeshua. Dan arti nama Yesus sudah berarti adalah YHWH menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Di dalam nama Yesus sendiri ada nama Tuhan. Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Nah, dari sini saja kita bisa melihat sulit kan untuk menjawab tentang baptisan dengan doktrin Trinitas. Tapi hal itu tuntas ketika kami menggunakan konsep Allah Esa. Nama Yesus adalah nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Oke, itu yang pertama. Lalu kita buka lagi ke Kisah Para Rasul, ya. Kita buka ke Kisah Para Rasul ayat 17 sampai Kisah 17 ayat 24 dulu ya. Nah, di sini ada satu kisah di mana Paulus sedang menginjil ke kota Athena, ya. Lalu Paulus mengatakan satu perkataan di dalam penginjilan dia. Dia memberitakan tentang Allah atau Tuhan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Tuhan yang adalah Tuhan atas langit dan bumi yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Paulus sedang menceritakan tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa. Lalu di sini dikatakan lagi di ayat 27, supaya mereka mencari dianya ini dia Tuhan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, perhatikan. Sebab di dalam Tuhan, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, ini ada satu rahasia di dalam peristiwa penginjilan Paulus. Paulus sedang mengatakan, keberadaan kita nih, makhluk hidup ini, makhluk ciptaan ini, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Tuhan. Nah, apakah artinya? Apakah artinya alam semesta ini berada di dalam genggaman Tuhan?
Nah, saya tidak tahu. Alkitab cuma mengatakan kita sebagai makhluk ciptaan, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Keberadaan Tuhan tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Nah, mengapa saya buka ke sini dulu? Supaya kita punya pemahaman. Barulah kita masuk ke Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Kita 8 dulu ya. Kata Filipus kepadanya. Kata Filipus kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, Yesus mengatakan barang siapa telah melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Lalu ayat 10 dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sini dikatakan Yesus ada di dalam Bapa. Yesus ya Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan berada di bumi, berada di dalam dunia ciptaan Tuhan. Yesus berada di dalam Bapa, tapi satu sisi juga Bapa berada di dalam Yesus. Bapa berada di dalam Yesus. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus, ada Bapa di dalam Yesus. Nah, saya kasih gambarannya. Jadi, ketika Yesus berdoa, mungkin di pandangan kita, di imajinasi kita, Bapa ada di sorga, Yesus ada di bumi. Ya, tapi di sini Yesus mengatakan di dalam diri Yesus juga ada Bapa. Bapa juga ada di sorga. Karena Yesus mengajarkan Bapa kami dalam kerajaan sorga. Bapa dalam kerajaan sorga tapi juga dalam diri Yesus. Nah, lebih kompleks kan? Nah, kenapa saya ngomong ke sana? Nanti kita akan pahami ya. Karena itu ketika Yesus menjawab Filipus, ketika orang sudah melihat Yesus, sama seperti melihat Bapa. Karena ada Bapa di dalam diri Yesus. Yesus adalah the image of invisible God. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam diri Yesus ada Bapa. Yesus adalah tubuh Yesus adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam diri dia. Roh Bapa tinggal dalam diri dia. Nah, mengapa kita masuk ke sini dulu? Supaya kita bisa lebih paham ke ayat 16 ya. Ke ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini para teologi dosen-dosen teologi atau ahli teologi akan mengatakan penolong yang lain artinya pribadi yang lain. Ada sosok pribadi yang lain. Nah, ini pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus karena ada kata penolong yang lain, penekanannya di sini. Tapi kalau kita baca ke bawah, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Artinya Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Di dalam kita, Roh Kudus akan tinggal. Tapi uniknya kayak 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Loh, Yesus yang datang kembali. Terus ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Lalu kita lihat lagi ke ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, karena Yesus kembali kepada hadirat Bapa, Yesus di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, karena kita masih berada di bumi, kita masih berada di dalam dunia ciptaan, kita berada di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu. Nah, ada yang menarik ya. Yang tadi dikatakan, penolong yang lain ini akan diam di dalam kamu. Tapi di sini dikatakan, aku di dalam kamu. Artinya, Roh Kudus yang diutus itu adalah Roh Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, artinya Yesus sama dengan Roh Kudus.
Bertentangan dong dengan konsep Trinitas ini. Nah, kita balik lagi ya. Benar gak Yesus itu adalah Roh Kudus? Kita buka ke Kisah Para Rasul 16. Kisah 16. Ya. Ayat 6 sampai 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di sini kata Roh Kudus. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Satu sisi Roh ini dikatakan Roh Kudus, satu sisi dikatakan Roh Yesus. Roh Yesus. Oh, kita bilang, oh ini bahasa Inggrisnya nggak tulis nih Roh Yesus nih. Benar nggak? Kita buka bahasa aslinya. Kisah 16 ayat 7 ya. Kisah 16. Kisah 16 ayat 7. The Spirit of Jesus. Di bawah sini ada kata Yesus. Jadi roh yang menyertai para rasul dikatakan juga roh Yesus. Lalu kita buka lagi ke Roma 8. Kita buka ke Roma 8 ayat 9. Ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus juga disebut roh Allah. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, jelas-jelas kan kita mengatakan roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Jadi Roh Kudus juga dikatakan Roh Kristus. Nah, tidak cocok dong kalau dikatakan anak sama Roh Kudus tidak sama, sedangkan Roh Kudus juga disebut Roh Kristus. Nah, ayat 10, tapi jika Kristus yang ada di dalam kamu, nah Kristus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ayat 11 lebih menarik lagi ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita tahu yang membangkitkan Yesus dari orang mati adalah Bapa di sorga. Tapi dikatakan roh Dia. Yang satu sisi Roh Kudus, tapi juga dikatakan roh Yesus atau roh Kristus, juga dikatakan roh Bapa. Ya kan? Jadi tidak ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kalau kita baca ayat lagi kayak ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan, yaitu adalah roh Bapa sendiri, roh Yesus juga, itu untuk menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita masih memiliki roh manusia kita. Maka dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dan roh itu adalah Roh Kudus, juga dikatakan roh Kristus, juga adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu roh Bapa. Jadi tidak ada pembeda antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Terus kita buka lagi ke Yohanes 10 ayat 30 ya. Di sini Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ayat 31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Lalu ayat 33 loncat, jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Karena orang Yahudi tahu, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia sedang menyamakan diri dengan Allah. Nah, kalau menurut doktrin Trinitas, perkataan aku dan Bapa adalah satu ini adalah secara satu hakikat, tapi bukan satu pribadi. Nah, menurut doktrin Trinitas ya. Mengapa tidak dikatakan bukan satu pribadi? Karena kalau dibilang satu pribadi, nanti wah rusak dong. Kan Bapa tidak sama dengan anak. Karena Yesus hanya dikatakan anak. Nah, mengapa mereka bisa mengatakan di sini aku dan Bapa adalah satu, hanya satu hakikat, bukan satu pribadi? Karena kita buka kita dari sini dulu ya, yang tadi. Karena kita buka dari bahasa aslinya saja lebih enak ya.
Karena tadi Yohanes 14 ayat Yohanes 10 ayat 30 tadi. Yohanes 10 ayat 30 tadi, kata satu itu menggunakan kata heis. Jadi kata heis, kata dasar ada heis. Nah, kata heis ini, yang artinya satu ini, juga digunakan di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, ketika Yesus mengatakan, hukum yang terutama adalah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu adalah Esa. Di kata Esa ini menggunakan kata heis dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu kalau gitu kata heis ini sepadan dengan kata ehad di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani. Kata ehad, kita buka ke kata heis ini sepadan dengan kata ehad. Sorry ya, agak ribet, emang gitu, teologi emang ribet. Kita buka ke Ulangan 6 ayat 4. Ya. Di sini dikatakan yang sepadan dengan ayat Markus tadi adalah heis itu adalah ehad, satu. Dan mengapa dikatakan karena kata ehad ini artinya hanya satu hakikat, bukan pribadi yang sama, beda pribadi. Kenapa bisa para teolog bisa berkesimpulan demikian? Karena kata ehad digunakan di Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sini dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan akan menjadi satu daging. Satu ya. Nah, karena dikatakan satu daging, dan kalau laki-laki bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, tetap ada pribadi laki-laki, tetap ada pribadi perempuan. Jadi ada pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, satu kesatuan daging. Nah, karena ada ayat inilah para teolog berkesimpulan kata ehad itu digunakan untuk satu hakikat tapi beda pribadi. Makanya kata aku dan Bapa adalah satu, dikatakan itu Tuhan dan Yesus dan Bapa hanya satu hakikat tapi beda pribadi. Kelihatannya betul ya. Tapi masalahnya kata ehad itu bukan hanya digunakan di ayat ini doang. Kata ehad juga digunakan di Ulangan 19 ya, ayat 15. Ulangan 19 ayat 15 ya. Ini tentang salah satu hukum Taurat yang mengatakan kalau satu orang saksi saja tidak bisa untuk tidak kuat gitu, harus ada 2 atau 3 orang saksi, satu saksi saja tidak cukup. Tapi dikatakan satu saksi ini menggunakan juga kata ehad. Kalau namanya satu saksi, ada berapa pribadi? Kalau dikatakan satu orang saksi, ada berapa pribadi? Satu orang pribadi kan? Nah, kalau gitu, kata ehad bisa digunakan untuk satu daging, yang tadi laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya menjadi satu daging dengan istrinya. Juga bisa digunakan untuk benar-benar untuk kata satu saksi yang punya arti satu pribadi. Nah, kalau gitu kata ehad artinya apa? Kata ehad artinya satu. Dari mana saya bisa mengatakan hal ini? Bukan kata saya. Saya hanya mengutip satu perkataan seorang rabi Yahudi. Kenapa? Kita harus menyadari umat Kristen ya. Mungkin ada sebagian orang Kristen yang karena dia belajar teologi, dia bisa baca bahasa asli, lalu merasa sudah bisa paling berhak untuk bisa menafsirkan Alkitab. Padahal di dunia ini bukan hanya orang Kristen yang bisa membaca Alkitab, khususnya perjanjian lama dengan bahasa asli. Orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani secara sehari-hari, mereka tahu kata ehad itu untuk apa.
Dan kata Rabi Yahudi itu justru dia menuduh umat Kristen memalsukan kata ehad, tuduhan dari seorang Rabi Yahudi itu. Dan parahnya dan cilakanya, perkataan Rabi Yahudi itu dikutip, diterjemahkan videonya oleh umat agama seberang untuk menyerang iman Kristen. Katanya umat Kristen menipu dengan memutarbalikkan kata ehad. Saya tidak mau mempermasalahkan lebih dalam, tapi saya berharap ya kita jadi umat Kristen jujur saja tentang bahasa Ibrani apa adanya gitu. Kalau memang kata ehad itu bisa digunakan untuk kesatuan, tapi kata ehad juga bisa digunakan untuk satu pribadi mutlak. Dan kalau gitu kata ehad apa artinya? Ya satu. Karena itu Alkitab dimanapun yang pernah saya baca, kata ehad itu diterjemahkan sebagai satu. Gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman tidak puas ya. Oh, karena mungkin teman-teman ada merasa doktrin Trinitas lah yang paling logis untuk menjawab beberapa hal di dalam Alkitab. Terutama peristiwa-peristiwa seperti mengapa Yesus berdoa, mengapa ketika Yesus dibaptis terdengar suara. Karena menurut teman-teman kalau pribadinya satu, seakan-akan jadi aneh. Kalau hanya satu pribadi, apakah Tuhan Yesus sedang bersandiwara gitu? Apakah Tuhan sedang bersandiwara? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, mungkin ada orang menganggap seperti itu. Makanya beberapa orang menganggap dan banyak orang menganggap doktrin Trinitas adalah satu pemahaman yang paling logis untuk memahami Tuhan. Nah, pertama saya akan sampaikan gini dulu ya. Kita buka ke Wahyu 13 ayat 8. Di sini ada perkataan di Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Bayangkan, ada orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ada orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan bahkan itu sudah tercatat sejak dunia dijadikan. Nah, kalau kita baca ayat ini, orang kan berpikir, kalau gitu kita semua sudah ditentukan dong. Masuk surga atau masuk neraka. Diselamatkan atau tidak diselamatkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Apakah artinya Tuhan itu menjadikan manusia cuma sebagai robot saja kah? Apakah manusia memiliki kehendak bebas kah? Nah, karena orang memikirkan hal itu terus-menerus, lalu muncullah teologi predestinasi. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan sejak semula. Lalu ternyata ada yang tidak setuju dengan teologi predestinasi. Lalu ada yang kontra. Ada golongan umat Kristen yang pro, ada golongan umat Kristen yang kontra. Yang akhirnya menjadi perdebatan selama ratusan tahun. Tiada berakhir. Padahal bagaimana kalau kita memaknai ayat ini dengan simpel? Tuhan kok bisa tertulis ya sebelum dunia sejak dunia dijadikan? Jawabannya simpel. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Kalau kita bilang Tuhan Maha Tahu, maka nggak ada umat Kristen yang protes. Ya kan? Terus satu sisi juga kita katakan, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Dan manusia harus bertanggung jawab atas kehendak bebas yang Tuhan berikan. Dan orang juga akan menerima hal itu. Jadi, sesuatu yang simpel tidak perlu dibuat rumit. Dan bagaimana kita bisa memahami kemahatahuan Tuhan yang kita nggak bakal sanggup. Pikiran kita, otak kita nggak akan sanggup untuk bisa memahami kemahakuasaan Tuhan. Ya. Seperti orang berkata, kalau Tuhan itu satu, terus bagaimana dong? Yesus berdoa kepada Bapa, terus pada saat Yesus dibaptis terdengar suara dari sorga, apakah itu semua sandiwara? Oleh karena itulah orang langsung merumuskan, kalau gitu Tuhan punya pribadi yang berbeda. Satu hakikat tapi beda pribadi. Nah, pertanyaan saya gini. Apakah ketika manusia merumuskan doktrin Trinitas, ketika orang merumuskan doktrin Trinitas, apakah mereka membaca pikiran Tuhan?
Apakah manusia bisa membaca pikiran Tuhan? Atau mereka hanya membaca Alkitab lalu mencoba merumuskan? Saya rasa pilihan yang kedua ya, membaca Alkitab dan merumuskan. Kalau Tuhan terdiri dari 3 pribadi. Tapi kalau saya lebih suka mengatakan Tuhan itu satu, tapi tidak terbatas. Saya punya Tuhan yang ehad, yang satu, tapi tidak terbatas. Tuhan yang bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu bersamaan. Tuhan itu roh. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika hari ini kita sebagai manusia, mungkin kita hanya bisa ngobrol sama 1, 2, 3 orang, tapi hanya mungkin bisa ngobrol dalam 1 topik, 2 topik. Kita nggak bisa multitasking ngobrol dengan berbagai macam topik di waktu yang bersamaan. Tapi Tuhan, ketika dia mendengar doa 7 miliar umat manusia, mungkin 7 miliar umat manusia itu berdoa dengan berbagai macam topik, Tuhan bisa dengar semua. Karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan Maha Kuasa. Sebenarnya jawabannya lebih simpelnya Tuhan Maha Kuasa. Kita nggak akan sanggup untuk bisa memahami ke sana. Seperti Alkitab mengatakan, Ayub 11. Ayub 11. Ayat 7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Jadi emang manusia tuh gak akan bisa menjangkau Tuhan yang melampaui segala akal. Sebenarnya jawabannya simpelnya untuk menjawab kenapa Yesus berdoa segala macam. Jawabannya adalah Tuhan Maha Kuasa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tapi kalau diberikan jawaban kayak gini, pasti banyak yang tidak puas ya. Nah saya belum puas nih. Kenapa Tuhan Yesus kok berdoa kepada dirinya sendiri? Nah kalau saya lebih suka memahami Alkitab dan menjawab pertanyaan seputar Alkitab dengan Alkitab. Dengan Alkitab bisa menjawab pertanyaan seputar Alkitab. Jika doktrin-doktrin teologi apapun itu hanya sebagai referensi, pemahaman utama adalah bahasa dari Alkitab. Kalau saya memahami adalah kita buka ke Yesaya 9 ayat 23. Yeremia 9 ayat 23 ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, saya merasa ayat ini cukup spesial ya. Bukan satu ayat yang sekelibat baca lalu lewat. Kayak ada satu rahasia mendalam di ayat ini. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu tidak suka sama orang yang memegahkan diri. Tetapi, nah ada kata tetapinya, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ada pengecualian. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingin supaya umat manusia bisa mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Saya ulangi ya. Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Menurut saya ayat ini adalah kunci pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang hidup. Kuncinya ada di Yeremia 9 ayat 24 ini. Kita bisa menemukan. Ya. Mengapa? Kita akan coba jawab ya. Mengapa Yesus berdoa? Jangan dari situ dulu. Mengapa Tuhan datang menebus dosa umat manusia? Nah, mungkin kalau umat doktrin Trinitas akan mengatakan, oh karena itu Yesus beda pribadi dengan Bapa. Karena itu Yesus bisa disalib, Yesus bisa menderita. Mereka akan melihat dari sisi beda pribadi. Tapi kalau saya memaknai itu adalah Tuhan satu sisi adalah kebenaran. Ketika Tuhan memberikan hukum-hukum kepada manusia, Tuhan ingin manusia menaati hukum-hukum Tuhan. Tapi ketika manusia tidak taat akan firman-Nya, Tuhan yang adalah keadilan,
Tuhan juga akan harus menghukum dosa-dosa manusia. Kalau Tuhan tidak menghukum dosa umat manusia, Tuhan jadi tidak adil. Tapi karena Tuhan itu adil, Tuhan harus menghukum dosa umat manusia. Tuhan adalah kebenaran dan juga adalah keadilan. Tapi satu sisi, Tuhan juga penuh belas kasih kepada manusia. Karena itu Tuhan datang ke dunia, menjadi manusia, menebus dosa umat manusia. Maka Tuhan menunjukkan kasih setia. Jadi Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, oleh karena itu kami yang percaya konsep Tuhan yang Esa, kami melihat lebih jauh dari sekedar melihat, oh ini beda pribadi, ini beda pribadi. Kami melihat lebih jauh. Kami melihat Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Kalau Tuhan gak adil ya, Tuhan tinggal bilang, oh ya udah umat manusia berdosa, ampuni, selesai. Gak perlu datang ke dunia. Tidak, Tuhan ingin menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Itu satu. Lalu mengapa Tuhan berdoa? Mengapa Yesus berdoa? Kalau kami menjawab, pertama kita harus pahami dulu Amsal 15 ya, ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ini firman Tuhan, ya. Doa orang benar didengarnya. Jadi kebenarannya adalah Tuhan mendengar doa orang benar. Tapi masalahnya adalah kita buka di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan itu mendengar doa orang benar. Tapi sayangnya, kita ini adalah orang berdosa. Karena dosa-dosa kita menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Dan Tuhan yang adil, jadi tidak bisa menjangkau doa-doa kita. Karena dosa-dosa kita sendiri. Dan mengapa Yesus berdoa? Kita buka ke Ibrani 5 ayat 7 ya sampai 9. Kita buka ayat 7-nya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, in the days of his flesh, di dalam dagingnya, Yesus telah mempersembahkan doa. Jadi Yesus itu berdoa sedang mempersembahkan doa. Mempersembahkan doa. Ya. Dan sekalipun ia anaknya telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan pada endingnya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan yang adalah adil, Tuhan yang adalah kebenaran, Tuhan adalah kebenaran mendengar doa orang benar. Tapi Tuhan yang adalah adil, sebagai manusia kadang dosa-dosa kita menghambat kita. Tapi Yesus datang ke dunia menjadi orang benar. Menjadi orang benar yang doanya didengar. Dan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia mempersembahkan doa. Dan ketika dia sudah mempersembahkan doa itu, dan dia sudah mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Nah, bagi kami memaknai konsep Tuhan Esa, kami melihat Yesus berdoa lebih dari sekedar, oh ini beda pribadi, artinya Yesus dan Bapa beda pribadi. Kami lebih dalam dari itu. Kami melihat makna yang lebih dalam. Mengapa Yesus berdoa? Yesus mempersembahkan doa. Dan kemudian dia mencapai kesempurnaannya menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita semua. Ya. Dan Yesus juga memberikan teladan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Terus kalau kita lihat lagi. Mengapa saat Yesus dibaptis terdengar suara dari sorga? Nah, harus kita pahami. Yesus itu juga menjadi seorang imam besar. Imam besar yang mempersembahkan
korban, yaitu dirinya sendiri. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Yesus memberikan jalan keselamatan melalui dirinya sendiri. Dan Yesus juga menjadi seorang imam besar. Dan untuk menjadi imam besar, Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri. Tetapi, dan demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Nah, ketika orang melihat peristiwa Yesus dibaptis, lalu terdengar suara dari sorga, mengatakan, oh ini artinya Yesus dan Bapa beda pribadi. Padahal punya makna yang lebih dalam. Itu adalah makna kalau Yesus itu tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dia dimuliakan sebagai imam besar. Dimuliakan untuk menjadi imam besar dan akhirnya menjadi imam besar, menjadi pengantara kita kepada Bapa. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu. Kita maknai lebih dalam. Dan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus mendapatkan gelar imam besar itu. Ya. Inilah yang harus dilalui oleh Yesus ketika hari-harinya sebagai manusia. Jadi kita maknai lebih dalam dari sekedar membedah, oh ini beda pribadi, oh ini beda pribadi. Kita maknai lebih dalam makna-makna itu. Dan ketika Yesus mengucapkan, Eli, Eli, lama sabatani. Mungkin kalau doktrin Trinitas akan bilang, oh itu jelas menentukan Yesus berbeda pribadi. Ya. Padahal kalau kita maknai lebih dalam, itu berasal dari Mazmur 22 ayat 1. Yesus sedang mengutip perkataan di Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Engkau berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah satu nyanyian dari Raja Daud. Dan penyanyian ini sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan Mazmur 22, bukan lagu Daud sedang ditinggalkan Tuhan. Tapi sini ada satu lagu yang mencurahkan satu perasaan, kegundahan, kegelisahan seorang manusia yang sedang mengalami penderitaan. Dan kalau kita baca ke ayat bawahnya, ke ayat 22, ya kita 22, di sini juga dikatakan ada 3 bagian kalau kita Mazmur 22 ini. Kalau ayat 20, Mazmur 22 ayat 22, ada perkataan, engkau telah menjawab aku. Lalu ke ayat berikutnya 23, aku akan memasyurkan namamu dan memuji-muji Tuhan. Jadi Mazmur 22 ini ada 3 bagian. Kegelisahan seorang manusia, lalu dia dijawab oleh Tuhan, lalu dia memuji-muji Tuhan. So, ada satu pengajaran. Kenapa Yesus mengutip perkataan di Mazmur 22 ini? Untuk memberitahu kepada kita, ya, kalau Yesus tuh bisa benar-benar merasakan penderitaan yang harus dialami. Yesus benar-benar datang ke dunia ketika dia disalib, dia benar-benar merasakan sakit itu. Jangan bayangkan Yesus seperti Superman. Ketika disalib, paku tidak menyakiti dia, tidak. Ketika paku menembus tubuh Yesus, Yesus juga merasakan sakit. Ketika cambuk mencambuk Yesus, Yesus juga merasakan sakit. Dia merasakan penderitaan itu untuk kita, menebus dosa kita. Oleh karena itu ketika kita buka di Ibrani, kita kembali ke Ibrani lagi. Ibrani 2 ayat 17 ya, ayat 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus sebagai imam besar yang disamakan dengan saudara-saudaranya, ya, supaya dia bisa menaruh belas kasihan. Yesus bisa merasakan kesusahan kita. Jika hari ini kita merasakan kesusahan dalam hidup kita, Yesus juga bisa merasakannya. Dia pernah menjadi manusia. Tuhan pernah datang sebagai manusia dan dia bisa merasakan kesusahan kita. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Maka perkataan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu perkataan yang dalam, karena Yesus juga pernah mengalami penderitaan selama dia hidup di dunia. Dia tahu kelemahan kita. Maknanya menjadi dalam. Kalau kita buka di Ibrani 4 ayat 14
Ya, Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Karena imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus juga merasakan penderitaan sebagai manusia. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, merasakan penderitaan manusia. Jadi, bagi kami yang memaknai Tuhan yang esa, bukan berarti kami nggak bisa menjawab mengapa Yesus berdoa, mengapa terdengar suara dari sorga, mengapa Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Bukan berarti kami nggak bisa jawab. Cuma sudut pandang kami berbeda. Kami tidak hanya melihat itu sebagai beda pribadi, oh ini beda pribadi, oh ini beda. Kami tidak berani merumuskan dan mengkotak-kotakan Allah, oh Yesus pribadinya begini, oh Allah pribadinya begini. Siapakah manusia bisa mengkotak-kotakan Tuhan? Tapi kami mencari dan menemukan lebih dalam maknanya. Seperti kita juga memahami ya, mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Kalau Yesus adalah Allah, ketika dia kembali kepada Allah, harusnya menjadi satu. Kenapa Yesus harus duduk di sebelah kanan Allah? Kita buka ke Roma 8 ayat 34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela bagi kita. Pembela. Nah, kenapa pembela? Kita buka lagi ke 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, artinya ini kepada umat Tuhan ya. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Sebenarnya bukan buat berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara di sini adalah advokat. Advokat, pengacara. Oh, kenapa Yesus jadi pengacara? Kembali lagi, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, kebenaran, dan keadilan. Tuhan yang adil, Tuhan yang adalah benar, Tuhan yang menghakimi semua umat manusia. Dan Tuhan yang hak adil, Tuhan tidak akan memandang muka, Tuhan tidak akan memihak kepada manusia. Ketika kita sudah bertobat, kita sudah menyucikan diri kita sudah dibaptis, lahir baru, kita meninggalkan perbuatan lama. Setelah kita lahir baru, apakah kita masih berbuat dosa? Masih kan? Kita masih punya kelemahan kan? Dan kita senantiasa bergumul dalam dosa kita kan? Dan ketika kita bergumul, bagaimana dengan perbuatan dosa kita yang sudah kita lakukan setelah kita lahir baru? Sedangkan kita sudah lahir baru. Nah, untuk itulah kita butuh pembela kita. Yesus yang duduk sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Dia menjadi pengacara bagi kita. Satu sisi Tuhan adalah hakim yang adil, tapi satu sisi juga Tuhan menjadi pengacara kita, membela kita. Nah, artinya apa? Kita kembali lagi ke tadi Yeremia 9 ayat, kita buka ke Yeremia 9 ayat 23 ya. Kembali lagi ya. Bagi orang yang memegang konsep doktrin Trinitas, ketika mereka melihat Yesus berdoa, Yesus mendengarkan ada suara ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabatani, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Allah gitu. Hal-hal itu yang membuat doktrin Trinitas merumuskan kalau Yesus, Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Doktrin Trinitas merumuskan hal itu karena melihat beberapa poin-poin tadi. Tapi bagi kami yang memegang konsep Allah Esa, kami tidak masuk, sudut pandang kami tidak masuk ke dalam pribadi itu. Karena siapa yang bisa menyelami pribadi Allah? Tapi kami memaknai lebih dalam. Kita memaknai Tuhan yang adalah kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, saya paham kalau bagi doktrin Trinitas,
Maka jawaban yang paling logis adalah kenapa Yesus berdoa adalah beda pribadi. Saya paham. Saya paham juga orang-orang yang memegang konsep doktrin Trinitas bukanlah orang bodoh. Sarjana-sarjana teologi yang memegang doktrin Trinitas adalah orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Karena orang-orang pintar itulah manusia yang biasanya pintar itu berusaha untuk menjelaskan sesuatu dengan sangat logis. Nah, menurut mereka jawaban yang paling logis adalah Yesus dan Bapa berbeda pribadi. Menurut pandangan Trinitas itu jawaban yang paling logis. Tuhan dalam 3 pribadi. Menurut pandangan Trinitas itu dianggap jawaban yang paling logis. Tapi kalau kami memegang konsep Allah Esa, kami tidak masuk dalam pribadinya. Seperti kitab Ayub, siapa yang bisa menyelami hakikat Tuhan? Tapi kami melihat pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Itulah kami memaknai poin-poin tadi. Nah, akhir kata, saya membuat video ini bukan karena saya ingin menyerang doktrin Trinitas, bukan. Tapi kami hanya ingin memberitahu, ya, kami umat Kristen ada juga yang memegang konsep Tuhan yang Esa, One True God. Kami hanya ingin kembali kepada doktrin abad pertama. Ingin kembali ke doktrin abad pertama. Dan bukan saya sendirian. Banyak umat Kristen lain, gereja-gereja yang sudah memegang konsep Allah Esa. Kembali ke doktrin abad pertama sebelum doktrin Trinitas dirumuskan. Dan saya juga menghargai dan menghormati teman-teman saya, umat Kristen yang memegang konsep Trinitas. Anggap saja ini sebagai perbedaan sudut pandang. Mungkin mereka ingin menjelaskan dengan logis, mereka menggunakan doktrin Trinitas. Kalau kami hanya ingin kembali ke Alkitab saja. Kembali apa yang disampaikan oleh Alkitab, itu yang kami imani. Dan biarlah video ini bukan menjadi satu pertentangan, tapi menjadi satu ikatan. Coba bayangkan kepada teman-teman yang punya doktrin Trinitas, anggap saja kami-kami ini sebagai bukti bahwa menerangkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa doktrin Trinitas pun bisa. Cuma kembali ke Alkitab, kita bisa menjelaskan itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak setuju, mohon maaf. Dan saya tetap menghargai teman-teman yang memegang konsep doktrin Trinitas. Saya juga tahu banyak saudara-saudara saya, bahkan ada saudara saya juga, keluarga saya ada yang menjadi pendeta juga, dan di gereja yang punya doktrin Trinitas, dan dia yang terkenal baik. Saya tahu yang penting kita bekerja menurut kapasitas kita masing-masing, menurut karunia Tuhan masing-masing, ya. Yang penting kita lakukan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, ya. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin share video ini, silakan. Jika ada yang ingin menanggapi video ini, silakan juga nggak apa-apa. Saya juga tidak berniat untuk mendebat, karena saya merasa berdebat itu cuma akan membuat jadi makin rame. Tapi kalau mau menanggapi video ini, mohon berikan link video ini juga, supaya orang bisa menonton full video ini, supaya orang tidak salah paham, dan jangan biasakan memotong-motong video. Nah, biarkan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Amin.